Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meliana, saya dari Prodi D3 Kebidanan. Di dalam video kali ini saya akan memberikan pendidikan kesehatan tentang ibu menyusui. Selamat siang Ibu, perkenalkan nama saya Meliana, saya sebagai bidan email. Di sini saya akan melakukan tindakan penyuluhan nutrisi pada ibu menyusui, yaitu contohnya kayak nutrisi ASI kayak gitu ya Bu. Nah, nama Ibu siapa? Ali. Tanggal lahir? 10. Dedenya cewek apa cowok? Perempuan. Tanggal lahirnya berapa? Nah, jadi pada kesempatan kali ini saya ingin bertanya-tanya kepada Ibu ya, dan ingin melakukan penyuluhan. Nah, jadi sejauh ini apakah ada keluhan atau tidak? Tidak ada. Nah, tadi saya lihat bayinya rewel, itu kenapa? Gara-gara ASI Ibu kurang lancar atau enggak? Iya. Ibu tolong dicermati, jika apabila perkataan saya kurang jelas bisa langsung ditanyakan. Di sini saya akan memulai penyuluhan sekitar 5-10 menit ya Bu. Iya. Sebelumnya, apakah Ibu sudah mengetahui nutrisi pada ibu menyusui? Sudah Ibu bilang. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa saja nutrisi bagi ibu menyusui. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan pentingnya nutrisi untuk ibu menyusui. Yang pertama, jadi produksi ASI itu akan semakin lancar ya Bu. Terus yang kedua, mempertahankan kesehatan ibu dan bayi. Terus kemudian dilanjutkan yang ketiga, menjaga imunitas selama proses pemulihan. Jadi itu tuh benar-benar penting dan sangat dibutuhkan. Dan yang keempat yaitu mengembangkan energi dengan aktivitas. Kemudian yang kelima, memperbaiki metabolisme tubuh. Nah, di sini saya juga akan menjelaskan tentang karakteristik makanan buat ibu menyusui. Yang pertama, ada karbohidrat, kayak harus lebih banyak makan yang kalori. Terus jumlah makanannya itu lebih banyak dibanding saat ibu sedang hamil. Kemudian kebutuhan airnya itu harus lebih dari 6 gelas per hari, karena ibu cukup dehidrasi. Dan kemudian ibu cukup banyak mengandung sayuran hijau, contohnya kayak sayur bayam, brokoli, pokoknya semacam sayur-sayuran dan buah-buahan yang hijau supaya untuk melancarkan kebutuhan ASI ibu. Nah, sampai di sini apakah penyuluhan saya cukup jelas? Cukup. Nah, di sini juga saya akan menjelaskan dampak buruknya jika ibu menyusui kekurangan gizi. Yang pertama, dampak buruknya yaitu produksi ASI menurun. Kemudian yang kedua, gizi bayi sama ibunya tuh tidak optimal. Kemudian dilanjutkan yang ketiga, kadar lemak dan vitamin ASI-nya itu kurang. Dan yang keempat, keadaan umum dan kesehatan ibu menjadi kurang fit gitu. Dan yang kelima, gizi tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan bayi dan ibu. Kemudian, nah di sini saya akan menjelaskan penyuluhan bahwa bahan makanan yang dapat merangsang ASI. Jadi bahan makanan yang dapat merangsang ASI itu yang pertama ada bayam, kedelai, daun singkong, pepaya, dan mangga. Nah, itu tuh dikreasikan sebisa mungkin ibu supaya ibu tidak merasa bosan. Jadi hal yang harus dihindari seperti makanannya. Yang pertama, makanan yang harus dihindari pada ibu menyusui, yang pertama ada makanan pedas, makanan terlalu asam, terus makanan yang mengandung MSG, terus yang benar-benar harus dihindari itu alkohol, rokok, dan semacamnya. Seperti minuman, obat-obatan itu harus dihindari. Kemudian yang kelima, makanan yang memicu alergi. Apakah ibu ada alergi? Tidak ada. Tidak ada ya Bu, jadi semua makanan ibu bisa mengonsumsi. Kemudian yang keenam, jangan sekali-kali meminum kopi karena kopi bakalan berdampak negatif pada kondisi dan bayi ibu.
Baik, penyeluruhan saya sampai sini apakah bisa dipahami Ibu? Bisa. Nah, sekarang giliran saya akan memberikan pertanyaan kepada Ibu. Makanan apa yang harus dihindari? Rokok. Dan makanan apa yang bisa merangsang ASI? Bayam sama mangga. Bayam, mangga, sama pepaya ya. Jadi sekarang sudah sedikit demi sedikit sudah mengetahui makanan yang baik untuk Ibu supaya ASINya lancar. Nah, teman-teman, sekian video dari saya. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahan kepala, leher, dan punggung bayi dengan tangan ibu. Bayi ibu sebaiknya menangkupkan seluruh bagian dari puting dan areola, yaitu bagian hitam di sekitar puting, masuk pada mulutnya.